Tahukah Anda bahwa ada 5 kisah di dalam Alkitab yang menggunakan angka 5? Menariknya, kelima kisah ini memiliki kesamaan makna dan pelajaran rohani yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah 5 kisah tersebut. Yang pertama, Abraham mempersembahkan 5 jenis korban di dalam Kejadian 15 ayat 9 sampai yang ke-10. Yang kedua, Daud mengambil 5 batu untuk melawan Goliat. Ada di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-40. Yang ketiga, perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Ada di Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Yang keempat, perumpamaan 5 talenta. Ada di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Yang kelima, mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ada di dalam Matius 14 ayat 17 sampai 21. Dari kelima kisah ini, kita dapat belajar 5 prinsip penting yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama adalah kesiapan. 5 gadis bijaksana itu mempersiapkan minyak cadangan agar pelita mereka tetap menyala. Dan Daud mengambil 5 batu sebelum menghadapi atau melawan Goliat. Ini adalah sebuah tanda kesiapan juga. Nah, kesiapan itu sendiri adalah sikap waspada dan proaktif dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan, baik secara jasmani maupun rohani. Matius 25 ayat 13 mengatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Nah, kesiapan dalam kehidupan jasmani itu kita perlu siapkan. Karena kita hidup dalam dunia yang penuh ketidakpastian, termasuk dalam kondisi ekonomi dan tantangan hidup. Oleh karena itu, kita harus memiliki rencana dan persiapan agar dapat menghadapi kemungkinan yang lebih buruk di masa depan. Kemudian, kesiapan dalam kehidupan rohani. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang kembali. Tetapi kita harus selalu siap dengan hidup dalam iman dan kebenaran. Nah, apa yang perlu kita implementasikan dalam kehidupan kita? Kita harus selalu mempersiapkan diri, baik secara mental, spiritual, maupun finansial. Lalu kita tidak boleh menunda pertobatan atau perbuatan baik kita. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang kembali. Nah, yang kedua yang bisa kita pelajari dalam 5 kisah itu adalah iman dan ketaatan. Abraham taat mempersembahkan korban kepada Tuhan. Hamba yang menerima 5 talenta bekerja dengan setia dan mengandalkan talenta yang diberikan. Iman yang sejati harus dibarengi dengan ketaatan kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman harus dibarengi dengan ketaatan. Seperti Daud, kita harus percaya bahwa Tuhan dapat bekerja melalui apa yang kita miliki, sekecil apapun itu. Ketaatan dalam perkara kecil. Nah, seperti Abraham yang mempersembahkan 5 korban. Ia tidak ragu untuk taat meskipun belum melihat hasilnya secara langsung. Nah, implementasi dalam kehidupan kita adalah jangan kita menunggu kondisi sempurna untuk percaya dan taat kepada Tuhan. Dan kita harus setia dalam perkara-perkara kecil. Karena jika kita setia dalam perkara kecil,
Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar. Nah, yang ketiga, yang harus atau yang bisa kita pelajari adalah kekuatan mengucap syukur. Daud berkata kepada Goliat bahwa ia datang dalam nama Tuhan yang hidup. Yesus mengucap syukur sebelum melakukan mujizat. Mengucap syukur adalah kunci untuk mengalami mujizat. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ucapan syukur itu akan mendahului mujizat. Sebelum memberi makan 5.000 orang, Yesus mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ikan. Kita harus memulai sesuatu dengan memuliakan Tuhan. Karena sebelum bertarung, Daud mengucapkan iman dan keyakinannya kepada Tuhan di hadapan Goliat. Nah, implementasi dalam hidup kita, mari kita belajar bersyukur dalam segala keadaan, baik dalam kelimpahan maupun di dalam kekurangan. Lalu yang keempat, makna dari kisah yang kita tahu dari kelima kisah itu adalah memanfaatkan apa yang ada. Gadis bijaksana menggunakan minyak yang mereka miliki dengan bijak. Hamba yang menerima talenta tidak menyimpannya, tapi mengelolanya dengan baik. Apa yang kita miliki, sekecil apapun, dapat menjadi alat yang luar biasa jika kita menyerahkannya kepada Tuhan. Matius 25 ayat yang ke-21. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar. Nah, dari sini kita harus menggunakan apa yang ada. Jangan menunggu lebih banyak. Daud hanya menggunakan 5 batu dan ketapel. Tetapi itu cukup karena ia percaya Tuhan menyertainya. Yesus menggunakan 5 roti dan 2 ikan. Dan itu cukup untuk memberi makan ribuan orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan ini kita harus menggunakan apa yang sudah ada di tangan kita dan serahkan itu kepada Tuhan untuk dipakai lebih besar lagi. Nah, yang kelima, yang bisa kita pelajari dari 5 kisah yang tadi adalah bertindak. Daud melangkah maju menghadapi Goliat dengan keberanian. Yesus meminta murid-muridnya membagikan roti dan mujizat terjadi ketika mereka bertindak. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mujizat terjadi ketika kita melangkah dalam iman. Nah, implementasi dalam hidup kita yang harus kita lakukan adalah jangan hanya berharap, tetapi ambil langkah nyata dalam iman. Dan apa yang menjadi kesimpulan dari 5 kisah ini? Kita belajar, yaitu untuk selalu siap menghadapi tantangan hidup. Dan yang kedua, percaya dan taat kepada Tuhan. Yang ketiga, bersyukur dalam segala hal. Dan yang keempat adalah memanfaatkan apa yang ada dalam hidup kita. Dan yang terakhir adalah bertindak dalam iman. Percayalah bahwa Tuhan akan menyertai kita selalu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.